Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya di mata kuliah kita, kecerdasan buatan. Di pertemuan kita yang ke-10 ini, kita akan belajar mengenai inferensi pada first order logic atau FOL. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas secara cukup detail ya first order logic. Ya. Di sini kita akan membahas bagaimana kita melakukan inferensianya ya atau penarikan kesimpulan ya. Ini sebagaimana apa yang sudah kita pelajari, bagaimana melakukan penarikan kesimpulan pada proporsional logic gitu ya, atau logika proporsional. Nah, saya ingin mereview dulu beberapa hal pada first order logic yang sudah kita pelajari di pertemuan kita yang sebelumnya. Ya, jadi pada first order logic atau FOL ini kita memiliki beberapa elemen dasar, betul ya. Nah, mulai dari kita memiliki objek gitu ya, objeknya bisa berupa konstanta gitu ya, yang sifatnya konstan, misalnya seseorang gitu ya, namanya misalnya King John gitu ya, atau apa namanya jumlah atau bilangan gitu ya, dua, ini juga merupakan konstanta. Terus kemudian tempat gitu ya, misalnya NUS, ini adalah sebuah tempat gitu ya, National University of Singapore misalnya. Kemudian predicates ya, predikat itu ada kakak dari siapa gitu ya, kemudian lebih besar dari gitu ya, ini kan predikat, dia menjelaskan. Jadi misalnya King John ini adalah kakak dari siapa gitu ya. Terus kemudian bilangan dua itu nilai lebih besar dari apa gitu ya, tertentu gitu ya. Ini predikat itu memberikan keterangan atau bahkan memberikan apa namanya kata sifat atau bahkan mungkin kata kerja gitu ya. Nah, function ini contohnya adalah akar dari gitu ya, terus kemudian apa namanya, dan seterusnya, ada banyak ya. Jadi misalnya kita polarize dan seterusnya. Terus kemudian kita juga punya variabel ya, variabelnya ini macam-macam yang bisa kita representasikan. Misalnya dari X, kemudian Y, A, B, dan seterusnya. Lalu konektif ya, konektif ini negasi gitu ya, yang ini artinya not gitu ya, kemudian entail atau apa namanya, ini konsekuensi gitu ya, jika kondisi A maka kondisi B gitu ya, ini ya. Kemudian ini adalah konjungsi atau dan gitu ya, kemudian ini adalah disjungsi atau gitu ya. Nah, kemudian ini adalah biconditional, jadi kita dua arah gitu ya, apa namanya, konsekuensinya ada dua arah. Nah, kemudian equality juga, bahwa nilai sebuah logika dia sama dengan logika yang lain gitu ya. Nah, kemudian ini yang tidak kalah penting adalah quantifiers ya. Jadi menunjukkan apakah sebuah logika atau kalimat logik yang kita peroleh atau kita definisikan itu berlaku seperti apa gitu ya. Apakah dia berlaku untuk semua, for all seperti ini, ataukah berlaku untuk masing-masing ya, setiap, for each seperti ini ya, kalau itu simbolnya. Nah, kita akan bahas review sedikit lebih detail mengenai hal ini. Yang pertama yaitu yang tadi sebenarnya saya singgung ya, quantifiers untuk for all gitu ya. Ini kita menyebutnya sebagai universal quantification. Dia berlaku universal ya. Sintaksnya cukup simple, jadi dengan simbol for all gitu ya, kemudian variablesnya, kemudian sentence-nya apa. Nah, misalnya kita memiliki sebuah pengetahuan mengatakan bahwa setiap orang di NUS itu pintar, gitu ya. Everyone at NUS is smart, gitu ya. NUS adalah sebuah nama kampus. Nah, ini kita bisa mewujudkannya menjadi for all X ya, for all X at-nya adalah dari X di NUS. Jadi for all X at NUS gitu ya, for all X at NUS, then smart atau then X smart gitu ya. Jadi nah, ini kita bisa mewujudkan sebuah kalimat ini menjadi first order logic seperti ini ya, menjadi
universal quantification dalam first order logic seperti ini. Nah, ini kan cukup mudah, betul ya. Nah, teman-teman bisa mengganti apa namanya, ini predikat ya, predikatnya adalah at gitu ya. Teman-teman bisa menggantinya menjadi yang lain gitu ya. Misalnya apa namanya yang berteman gitu ya. Misalnya semua orang yang berteman dengan, misalnya ini B.J. Habibie, semua orang yang berteman dengan B.J. Habibie pintar atau cerdas gitu ya. Nah, misalnya kita juga bisa mendefinisikan ya, for all X befriend gitu ya, X kemudian ini adalah B.J. Habibie gitu ya, then smart X gitu ya. Nah, kalau kita memiliki sebuah premis gitu ya, sebuah premis gitu ya, maka nilai dari for all X dari premis tadi itu bernilai benar di sebuah model M ya, sebuah model M, jika dan hanya jika nilai premisnya bernilai benar dengan X di setiap objek pada model gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya misalnya seperti ini. Dengan kita memiliki model seperti ini kita memiliki model seperti ini for all X at X and US smart X gitu ya. Jadi jika X-nya ini hanya bisa bernilai benar jika ya untuk setiap X ya, untuk setiap X ini nilainya benar gitu ya. Jadi katakanlah kita misalnya mengambil secara random gitu ya, misalnya ada orang namanya Tony gitu ya, Tony di NUS. Kalau Tony di NUS itu dia pintar gitu ya, nah, dan untuk semua kasus itu berlaku, maka ini nilainya benar. Kalau ada satu saja contoh di mana ini tidak berlaku, maka kita tidak bisa menyebut bahwa logik ini bernilai benar. Ya, nah, mudah-mudahan ini mudah dipahami. Nah, ekuivalensi atau nilai yang kita anggap sama dari logik ini adalah kita bisa menyebutnya adalah bentuk conjunction. Ya, conjunction ini adalah kita mengkonversi menjadi logika dan, gitu ya, pada instansiasi dari P ini, yaitu misalnya King John at NUS, nah, maka King John juga smart. Dan Richard at NUS, maka Richard juga smart. Kemudian misalnya ada lagi NUS at NUS, maka NUS juga smart, dan seterusnya, gitu ya. Jadi untuk setiap all possible member dari dari X ini, dia harus bernilai benar sehingga kita bisa membuat universal quantification ini sebagai sebuah konjungsi gitu ya, harus bernilai benar. Jadi maka logika yang dipakai adalah logika dan, tidak boleh ada satupun yang salah gitu ya. Nah, ada beberapa kesalahan yang harus kita hindari ya. Nah, then seperti ini ya, simbol seperti ini adalah konektivitas utama untuk simbol for all gitu ya. Nah, kesalahan umumnya kita menggunakan konjungsi secara langsung atau dan sebagai konektivitas utama dengan for all. Contohnya for all X ya, X at NUS, N ya, X smart gitu ya. Nah, ini tidak bisa kita tarik kesimpulan bahwa setiap orang yang ada di NUS juga cerdas gitu ya, tapi kita memiliki kesimpulan yang lain gitu ya. Setiap orang ada di NUS gitu ya, dan setiap orang cerdas, kan tidak berkaitan, betul ya. Jadi tidak berkaitan apakah setiap orang yang di NUS smart atau tidak gitu ya. Jadi ini adalah menjadi kesimpulan yang berbeda. Jadi kalau teman-teman ingin menampilkan dalam bentuk konsekuensi, maka gunakan simbol yang betul ya. Nah, berikutnya quantifiers yang berikutnya adalah quantifiers yang bersifat eksistensial gitu ya. Jadi tidak bersifat universal. Nah, eksistensial ini ditandai dengan simbol for each ya, each.
For each, kemudian variables, kemudian sentence. Ini adalah sintaksnya secara umum ya. Misalnya seseorang atau someone at NUS is smart. Ya, seseorang di NUS cerdas, gitu ya. Nah, seseorang berarti apa namanya, tidak semua, gitu ya. Kita hanya memperoleh pengetahuan bahwa ada, gitu, exist, gitu ya. Jadi ada, jadi kita tidak mengatakan semua, gitu ya. Someone at NUS is smart. Jadi kita bisa menulis sebagai for each egg, ya, egg at NUS and X smart, gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya, ini adalah konversi dari sebuah pernyataan ini, gitu ya, knowledge base seperti ini. Jadi kita bisa mengkonversinya menjadi first order logic seperti ini, ya. Nah, untuk existential quantifier ini itu akan bernilai benar pada sebuah model M jika dan hanya jika P adalah benar dengan X hanya di beberapa saja, ya, beberapa objek pada model. Jadi cukup beberapa, tidak harus semua. Ya, ini berbeda. Ya, sehingga jika apa namanya, seseorang, gitu ya, kita menyebutnya seseorang, berarti cukup beberapa saja sudah cukup, tidak harus semua, ya, tidak harus semua. Contohnya, sehingga kalau kita mengkonversi ini menjadi apa namanya, disjunction, gitu ya. Ini berarti kita akan menuliskan semua kemungkinan member dari X itu dalam bentuk logika disjungsi atau logika atau or, gitu ya. Nah, sehingga kalau di pernyataan ini atau kalimat ini kita konversi konsekuensinya, gitu ya, maka secara ekuivalen kita akan mendapatkan seperti ini, gitu ya. King John at NUS dan King John smart, gitu ya. Atau Richard at NUS dan Richard juga smart, gitu ya. Nah, artinya apa namanya, King John di NUS dan King John smart, gitu ya. Richard di NUS dan Richard smart. Ya, berarti artinya salah satu saja itu bernilai benar sudah cukup. Ya, karena kalau dengan logika OR berarti kita tidak harus semuanya benar, salah satu atau beberapa saja benar sudah cukup. Ya, nah, ini existential quantification. Nah, ada beberapa kesalahan umum yang harusnya kita hindari. Ya. Simbol dan, ya, ini adalah operator dan ini adalah konektivitas utama dengan for each, gitu ya. Nah, kesalahan umumnya adalah memutarbalikkan, gitu ya. Jadi terbalik dengan tadi yang universal, gitu ya. Orang beberapa justru menggunakan simbol konsekuensi atau then ini sebagai konektivitas utama dengan for each. Contohnya, for each egg X at NUS then X smart. Ya. Ini hanya akan bernilai benar jika ada seseorang yang tidak di NUS. Nah, ini kan maknanya kan adalah untuk setiap X, ya, X yang ada di NUS, maka X smart, gitu ya. Nah, ini kan memiliki arti yang berbeda. Artinya ada orang yang tidak ada di NUS, gitu ya. Nah, ini apa namanya, ini kesalahan ini harus kita hindari. Nah, ada beberapa karakteristik atau properti pada quantifiers tadi yang sebenarnya kita sudah pernah mempelajari pada logika matematika, ya, pada pemrograman. Ya, jadi bisa berlaku apa namanya, kita balik, gitu ya. Artinya misalnya begini, for all X, ya, sama for all Y, gitu ya, ini nilainya akan sama dengan kalau kita balik, ya, kita balik urutannya, for all Y, for all X, gitu ya. Kemudian for each X dan for each Y ini sama dengan for each X, for each Y, kemudian for each X, ya, sama. Jadi kita putar nggak apa-apa, ya, kita balik nggak apa-apa. Nah, tapi for each X, ya, kemudian for all Y tidak sama dengan for all Y, ya, for each X, gitu, karena yang belakang
merupakan memiliki syarat harus ada for each x, sehingga syaratnya harus di depan dulu gitu ya. Misalnya apa namanya, for each x ya, for all y love x love y gitu ya. Ini artinya bahwa there is a person who loves everyone in the world ya. Ada seseorang yang mencintai semua orang di dunia ini. Ada, betul ya. Jadi ada seseorang yang mencintai semua orang. Nah, ini kan ada, ini eksistensial ya. Ada seseorang ya, yang dia itu mencintai semua orang ya di dunia ini. Ya. Sekarang kalau misalnya kita balik ya, kita balik. Semua orang ya, ini kan berarti kan semua orang ya. Nah, semua orang, nah ini mencintai ya, dia mencintai seseorang, gitu ya. Ya, mencintai seseorang. Nah, artinya adalah semua orang di dunia ini ya, dia mencintai seseorang. Padahal belum tentu ya, belum tentu. Ada orang yang tidak mencintai siapa-siapa, betul ya. Nah, ini bisa artinya adalah apa namanya? Ada yang mencintai orang lain atau mungkin dia tidak dicintai, gitu ya. Jadi everyone in the world love at least one person, atau everyone in the world is loved by at least one person, sama artinya. Ya, sehingga kita tidak boleh membaliknya jika memang quantifiernya urutannya berbeda. Nah, kemudian, nah tadi ada duality ya, duality. Jadi kalau dengan kita melakukan for all gitu ya, for all, contohnya adalah for all x ya, x likes ice cream ya. Semua orang menyukai es krim. Ya, semua orang menyukai es krim. Ya. Nah, ini bisa kita konversi menjadi, nah ini kan negasi ya. Negasi dari for all itu adalah each gitu ya. Jadi not each gitu ya, not each ya. Kemudian yang belakangnya juga kita berikan negasi juga gitu ya. Nah, ini artinya akan sama. Nah, sebaliknya juga begitu gitu ya. Ada orang yang menyukai brokoli gitu ya. Berarti artinya tidak semua orang tidak menyukai brokoli gitu ya. Sama artinya ya. Jadi ini adalah duality. Jadi yang pertama tadi adalah kalau misalnya operator yang sama kita bisa bolak-balik, tapi kalau operator yang berbeda tidak bisa kita balik urutannya. Kemudian ada duality di sini. Nah, berikutnya yang ingin saya review sekaligus saya tekankan lagi adalah equality ya, di mana kalau misalnya kita memiliki pernyataan satu yang nilainya sama dengan pernyataan dua, ya, sama dengan gitu ya, ini akan disebut bernilai benar dalam interpretasi ya, dalam penarikan kesimpulannya jika dan hanya jika ya, pernyataan pertama dan pernyataan kedua ini merefer pada objek yang sama. Jika merefer pada objek yang berbeda, maka nilainya tidak bisa kita sebut sebagai benar. Contohnya, pendefinisian saudara atau sibling pada term pada parent atau pada orang tua. Nah, contohnya misalnya apa namanya, for all x y, x sibling dari y. Ya, jadi untuk setiap x dan y, x merupakan saudara dari y. Ya. Ini adalah bikondisional dengan ya, seperti ini, gitu ya. Nah, apa namanya, x sama dengan y, tidak x sama jika x-nya tidak sama dengan y, gitu ya. Dan ya untuk setiap model apa namanya m pada f ya tidak ini adalah mother, kemudian F-nya adalah father, gitu ya. Untuk setiap M dari untuk setiap mother dan father ya tidak atau negasi, yang dimana mother sama father ya tidak sama, gitu ya. Dan mother-nya ini merupakan orang tua dari X, ya, dan father ini adalah orang tua dari X, dan M ini, mother ini adalah orang tua dari Y, dan father ini adalah orang tua dari Y. Jadi semuanya harus terpenuhi. Ya.
Artinya ini harus merefer pada objek yang sama. Jika tidak merefer pada objek yang sama, maka tidak bisa kita interpretasikan dengan benar. Nah, makanya kalau misalnya kita tadi mendefinisikan saudara gitu ya, nah memang kita harus memastikan ini satu-satu ya, satu-satu bahwa masing-masing harus merefer pada objek yang sama. Nah, ada beberapa contoh gimana kita menggunakan first order logic. Nah, ini penting sekali supaya teman-teman bisa melakukan pengambilan kesimpulan atau pencarian sebuah solusi dari sebuah permasalahan gitu ya. Nah, brothers are siblings gitu ya. Nah, untuk semua X dan Y gitu ya. X adalah brother dari Y gitu ya. Nah, bikondisional gitu ya, berlaku sebaliknya, X adalah saudara dari Y. Ini kan betul ya, pengambilan kesimpulan apa namanya pernyataan ini betul. Kemudian one's mother is one's female parent. Ya. Ibu dari seseorang adalah orang tua perempuan dari seseorang. Nah betul ya. Nah jadi kita bisa memberikan pernyataan bahwa untuk setiap M ini adalah mother dari C, ya, maka C adalah mother, ya. Kemudian M adalah mother, apa namanya sama dengan M mothernya, maka harus M-nya harus bersifat female, mother-nya harus bersifat female. Kemudian mother ini adalah parent dari C, gitu ya. Nah, sehingga ini masing-masing kita definisikan, gitu ya, masing-masing kita definisikan. Kemudian one's mother kita definisikan seperti ini, kemudian one's female parent kita definisikan seperti ini. Nah, ini berlaku dua arah, gitu ya. Nah, kemudian sibling ini dia berlaku simetrik. Nah, ini sama. Tadi sudah kita bahas ya, karena ini maknanya juga sama dengan brothers and siblings. Jadi apa namanya? Saudara. Nah, untuk teman-teman, saya harapkan bisa menggunakan ini sebagai latihan bagaimana mengkonversi informasi atau pengetahuan yang kita peroleh dalam bentuk basis pengetahuan ke dalam first order logic. Ya. Jadi, some students took French in spring 2001. Ya, silakan dikonversi bagaimana menjadi first order logicnya. Ya. Nah, ini saya rasa sangat-sangat mudah sekali. Nah, berikutnya pada saat kita mau melakukan inferensia atau pengambilan kesimpulan dengan first order logic, ada satu hal yang perlu kita perhatikan ya. Tadi saya sudah memberikan kesimpulan, memberikan contoh pada universal quantifiers gitu ya. Nah, ada efek dari universal quantifier, yaitu universal instantiation. Apa universal instantiation? Semua kalimat dengan universal quantifier atau for all ini, dia akan mengintil ke semua instantiation-nya. Nah, artinya, kalau misalnya kita memiliki pernyataan seperti ini, for all V pada alpha, untuk sembarang variabel V ya, dan ground term-nya adalah G. Nah, ini harus berlaku universal gitu ya, dan ini harus mengintil atau memberikan konsekuensi ya pada semua instansiasinya. Contohnya begini. Untuk setiap X gitu ya, for all X, X adalah king ya, dan X adalah greedy ya, maka X adalah evil. Ya, atau ini harus mengintel untuk seluruh instansiasi atau harus berlaku atau memberikan konsekuensi harus berlaku pada semua jenis kemungkinan. Ya, jadi kalau misalnya X-nya kita ganti dengan John, gitu ya, John adalah king, kemudian John dia juga greedy. John adalah raja dan John itu serakah, gitu ya, maka John jahat, gitu ya. Nah, Richard adalah raja, Richard adalah apa namanya serakah gitu ya, maka Richard jahat dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa mengkombinasi atau mengganti seluruh nilai
X itu dengan semua kemungkinan. Jadi harus berlaku secara umum. Ini yang disebut sebagai universal instantiation. Jadi apa yang kita sebutkan pada universal dengan menggunakan universal quantifier ini, ya kalau kita menggabungkannya dengan sebuah conditional atau then, maka dia harus berlaku secara umum pada semua instansiasi. Nah, hal yang serupa berarti kita bisa lakukan pada existential instantiation. Nah, untuk sembarang kalimat alfa, kemudian variabel V, dan konstanta K yang tidak muncul di knowledge base. Nah, ini contohnya adalah bahwa tadi kalau di eksistensial gitu, berarti kita cukup ada satu saja yang bernilai betul, maka betul gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya begini. X adalah crown atau mahkota gitu ya, mahkota. Kemudian X ada di kepala John, gitu ya. Nah, untuk setiap X di mana X adalah mahkota, ya, dan X ada di kepala John. Gitu ya. Ini harus mengintel C1 ya, adalah mahkota atau crown dan C1 ada di kepala John dengan syarat C1 adalah sebuah konstanta baru. Nah, ini contohnya adalah misalnya ini kita bisa menggantinya dengan konstanta ini dengan salah satu nama, misalnya kan konstanta bisa berupa nama, bisa berupa tempat, bisa berupa bilangan gitu ya. Nah, misalnya gitu ya, ini mahkotanya ya, mahkotanya misalnya namanya mahkota Pearl gitu ya. Pearl adalah mahkota gitu ya, dan Pearl ada di kepala John gitu ya. Nah, kalau dia berlaku pada salah satu saja, maka sudah berlaku betul, gitu ya. Jadi existential instantiation ini maknanya adalah dia bisa berlaku pada hanya salah satu saja yang muncul di knowledge base kita. Jadi tidak harus semuanya muncul, gitu ya. Nah, ini yang konstanta ini yang kita sebut sebagai konstanta, kita sering menyebutnya sebagai konstanta Skolem. Nah, untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya, bagaimana sih kita sebenarnya mengimplementasikan first order logic tadi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, gitu ya. Nah, ini ada sebuah knowledge base atau basis pengetahuan, gitu ya, yang terdiri dari pernyataan-pernyataan. Beberapa merupakan fakta, tapi mayoritas adalah pernyataan, ya. Kumpulan pernyataan. Hukum mengatakan bahwa adalah merupakan sebuah kriminal bagi orang Amerika untuk menjual senjata pada negara yang bersifat tidak bersahabat, gitu ya, negara yang bersifat tidak bersahabat. Ya. Ada sebuah negara bernama Nono, ya, yang merupakan musuh dari Amerika, yang memiliki rudal, gitu ya. Dan semua rudalnya dijual dia memperoleh negara Nono ini memperoleh rudalnya itu dari hasil penjualan oleh Kolonel West. Kolonel West ini adalah orang Amerika, ya, Kolonel West adalah orang Amerika. Nah, dari pernyataan ini, kumpulan pernyataan ini buktikan bahwa Kolonel West adalah seorang kriminal. Mudah ya. Nah, sangat mudah sebenarnya. Bahkan kita tanpa perlu menggunakan first order logic pun sebenarnya bisa memberikan kesimpulan, gitu ya, karena sudah jelas. Tapi ini kan bahasa manusia, betul ya. Nah, bagaimana kita mengambil kesimpulan ini dalam bahasa first order logic yang lebih dekat kepada logika mesin, gitu ya. Dan ini tolong teman-teman perhatikan bagaimana prosedurnya, karena sesuatu yang mudah dalam bahasa manusia, kalau kita scale up ya pada kondisi yang sangat banyak, gitu ya, maka kita memerlukan prosedur tertentu bagi mesin untuk menarik kesimpulan. Ya. Nah, dari pernyataan-pernyataan tadi, berarti kita harus merubah dulu ke dalam basis pengetahuan yang standar pada first order logic. Ya. Tadi kita memiliki beberapa pernyataan-pernyataan. Oke, kita konversi semuanya ke dalam first order logic dulu. Yang pertama tadi adalah sebuah kejahatan. It is a crime for an American to sell weapons to hostile nations. Ya.
Jadi X adalah orang Amerika dan Y adalah senjata, ya. X menjual Y kepada Z, ya, yang mana Z adalah negara yang tidak bersahabat, ya, maka X adalah kriminal, ya. Nah, ini seperti itu, sehingga ini kita bisa konversi ke dalam first order logic. Berikutnya juga sama, ya. Nono itu adalah sebuah negara, ya, memiliki beberapa rudal, gitu ya, memiliki beberapa rudal kan tadi kan. Nah, berarti kita bisa mewujudkannya menjadi knowledge base seperti ini, gitu ya, knowledge base seperti ini. Kemudian semua rudalnya itu dijual oleh Colonel West, gitu ya, Colonel West. Nah, di sini berarti kita X adalah rudal, gitu ya. Kemudian Nono memiliki X, gitu ya. Kemudian West, ya, West menjual X kepada Nono, ya, menjual X kepada Nono. Kemudian rudal adalah senjata, gitu ya. Berarti X adalah rudal, maka X adalah senjata, gitu ya. Kemudian musuh dari Amerika dihitung sebagai tidak bersahabat, gitu ya. Nah, sehingga X adalah musuh dari Amerika, maka X tidak bersahabat. Nah, West ini adalah orang Amerika, maka West adalah orang Amerika, ya. Kemudian negara Nono itu adalah musuh dari Amerika, maka Nono adalah musuh dari Amerika. Nah, perhatikan dari bagaimana kita mengkonversi semua pernyataan yang ada, ya, ke dalam first order logic. Tidak boleh ada yang terlewat satupun, ya. Bagaimana kita melakukan penarikan kesimpulan untuk membuktikan bahwa Kolonel West adalah kriminal, begitu ya. Nah, ada beberapa cara, ya, seperti pada saat kita menggunakan proportional logic. Yang pertama adalah dengan menggunakan forward chaining, ya. Pada forward chaining, ya, kita akan melakukan fungsi pengurutan satu persatu dari apa yang sudah apa yang sudah kita ketahui menjadi apa yang akan kita buktikan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ya, kita akan melakukan forward chaining pada first order logic, ya. Pada slide sebelumnya, ya, first order logic di sini kita memiliki beberapa basis pengetahuan, begitu ya, memiliki basis pengetahuan. Sama dengan pada saat kita melakukannya pada proportional logic, gitu ya. Forward chaining kita akan memulainya dari basis pengetahuan yang bersifat dasar. Artinya kita akan memilih yang tidak memiliki konsekuensi, ya, tidak memiliki konsekuensi, tidak memiliki then seperti ini. Sehingga di sini kita memiliki 1, 2, ya, 3, dan 4. Kita memiliki 4 basis pengetahuan dasar, ya, yang bisa kita gunakan untuk sebagai awal, gitu ya, pada saat kita melakukan forward chaining, gitu ya. Nah, sehingga kita memiliki 1, 2, kemudian 3, 4, gitu ya. 1, 2, 3, dan 4, ya. Kita memiliki 4 knowledge base dasar yang kita masukkan, ya. Ini adalah American kemudian West, gitu kan. Enemy Nono Amerika, Ons Nono M1, Missiles M1, gitu ya. Nah, kita bisa menaruhnya seperti ini. Nah, kemudian dari sini, ya, kita akan melihat mana lagi yang belum kita masukkan, ya, dari semua pernyataan tadi. Berarti ini sudah, ini sudah, gitu ya. Nah, kemudian ternyata ini untuk setiap missiles, ya, atau rudal itu adalah senjata. Berarti kita berikan konsekuensi di sana. Nah, kemudian untuk X adalah rudal dan Nono memiliki X, maka West menjual X tadi kepada Nono. Ya, berarti kita memiliki 2 hal yang bisa kita tarik, ya, dari pernyataan dasar yang sudah kita peroleh tadi, ya. Nah, sehingga ini kita bisa lihat bahwa missiles adalah weapon, gitu ya, atau rudal adalah senjata, gitu ya. Kemudian
dari dua pernyataan ini ya kita bisa memperoleh tadi ya, jadi bahwa apa namanya West menjual M1 ya kepada Nono, gitu ya. Oke, nah ini ya, West menjual M1 kepada Nono, di mana apa namanya X ini harus berlaku umum gitu ya, kita menggantinya dengan M1 misalnya. Oke, nah kemudian tadi ya apa namanya ya, X adalah musuh dari Amerika, maka X tidak bersahabat. Nah, berarti kita mau masukkan. Nah, berikutnya mana saja lagi yang belum gitu ya. Nah, ternyata tadi ya, nah, kita bisa melihat ya. Nah, kita bisa melihat ya bahwa dari tiga ini ya, American ini ya, kita bisa menggabungkannya dengan weapon gitu ya. Kita menggabungkannya dengan cells. Nah, ini kan cells, kita bisa gabung kemudian dari hostile gitu ya. Nah, dari sini. Nah, jadi kita bisa menggabungkannya menjadi criminal. Nah, hasil akhirnya adalah menjadi seperti ini ya. Jadi kita bisa memberikan kesimpulan gitu ya bahwa West adalah seorang kriminal gitu ya. Colonel West adalah seorang kriminal dengan menggunakan forward chaining. Ya. Nah, berikutnya kita bisa juga sama dengan pada saat kita melakukan pada proportional logic, kita juga bisa melakukan backward chaining ya. Pada backward chaining berarti kita melakukan secara terbalik. Apa yang akan kita buktikan, kita tarik mundur kepada fakta-fakta atau pernyataan-pernyataan yang sudah ada, gitu ya, dari criminal West, gitu ya. Nah, criminal West ini terdiri dari American, gitu ya, kemudian weapon, kemudian cells, kemudian hostile ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, nah dari sini ya, kriminal ini terdiri dari beberapa gitu ya. Nah kemudian apa namanya cells ini ya nanti bisa didefinisikan menjadi seperti ini, kemudian hostile bisa kita definisikan seperti ini gitu ya. Nah kemudian weapon kita bisa definisikan sebagai misal seperti ini ya. Sehingga dengan backward chaining akan lebih mudah gitu ya. Nah, berikutnya, nah ini kalau misalnya masih X, nah berarti kita masukkan inisialisasi, berarti langsung menjadi West, ya. Nah, kemudian, nah ini setiap weapon adalah weapon ini pasti dari missiles atau dari rudal, gitu ya. Nah, oke, selesai di sini ya. Jadi setelah kita melakukan dengan backward chaining gitu ya, sebenarnya hasilnya yang kita peroleh adalah sama gitu ya dengan forward chaining. Jadi tinggal kita arahnya tadi dari mana. Nah, teman-teman yang berminat untuk lebih lanjut bisa melakukannya dengan referensi ini dan ini saya peroleh dari apa namanya kuliah kecerdasan buatan di Institut Teknologi 10 November dari Ibu Kastin Fatihah. Dan saya memberikan latihan ini, teman-teman bisa mencobanya ya. Misalnya kita diberikan sebuah basis pengetahuan sebagai berikut. Kita memiliki 8 pernyataan atau bahkan mungkin kita bisa menyebutnya sebagai fakta jika sudah teruji gitu ya. Jadi kita memiliki 8 pernyataan ya. Nah, kemudian diberikan kesimpulan atas pertanyaan ini. Jadi yang pertanyaan adalah Johnny is a singer, all singers are people, Alex is an idol, all idols are singers. All singers consider the idol a friend or don't know him. Yeah. Everyone is a friend of someone. People only criticize people that are not their friends. Donnie criticize Alex. Ya, berikan kesimpulan atas sebuah pernyataan. Ya. Is Alex not a friend of Donnie? Ya, coba di. Nah, teman-teman bisa menggunakan forward chaining maupun backward chaining. Oke, sampai di sini saya rasa ini mudah dipahami ya, dan tolong diperhatikan baik-baik bagaimana prosedur kita melakukan inferensi ya, atau penarikan kesimpulan dengan first order logic ini. Dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, tolong perhatikan prosedur ini baik-baik supaya teman-teman bisa menyelesaikan sebuah permasalahan pada saat nanti permasalahannya kita lakukan scale up pada permasalahan yang lebih besar lagi. Oke, demikian dari saya tutup dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.